Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Abdi Maestu, kelas ILHC, nomor absen 24. Sedikit menjelaskan tentang Islam dan masyarakat. Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini telah memainkan perannya sebagai agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam ini. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tentunya Islam juga membawa suatu bentuk ajaran yang dimana ajaran tersebut dapat mengayomi keberagaman umat manusia atau masyarakat di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang universal sangatlah menghargai akan adanya budaya yang ada pada suatu daerah atau suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam itu mampu membuktikan dirinya itu sebagai ajaran yang fleksibel. Fleksibelnya di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Islam yang ada di Indonesia merupakan sebuah hasil atau suatu hasil dari dakwah Islam secara kultural, di mana dakwah ini dilakukan secara halus, tidak menggunakan kekerasan, walaupun ada keberagaman budaya. Nah, karena kehadiran Islam di Indonesia pada saat itu, masyarakat juga sudah menganut budaya lokal yang beragam. Namun karena ajaran Islam masuk itu dengan halus, tidak cara kekerasan, makanya Islam di Indonesia itu sangat mudah berkembang, kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara ini dan mudah diterima dan banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, mengingat atau membahas tentang menyebar luasnya Islam di Nusantara, tak lupa kita untuk selalu ingat bahwa para wali songo telah menyebarkan ajaran Islam atau agama Islam di Nusantara ini. Nah, cara wali songo pun ya seperti itu, secara halus, tidak menggunakan kekerasan. Bahkan ada pengakulturasian budaya dengan ajaran Islam. Kemudian kesenian-kesenian juga tapi dimasukkan di situ nilai-nilai Islam agar nantinya sedikit demi sedikit nantinya umat atau masyarakat Indonesia ini dapat menerimanya dengan mudah. Nah, Islam ini tidak serta-merta itu menghapus budaya lokal atau langsung menghilangkan budaya lokal, tetapi secara halus. Ketika budaya lokal tersebut tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan tauhid, nantinya tidak akan dilarang oleh Islam. Nah, kemudian ketika Wali Songo juga berdakwah seperti itu. Para Wali Songo tidak langsung menjudge bahwa budaya ini salah, tidak seperti itu. Ketika yang bertentangan dengan tauhid pun memang dilarang, tapi tidak langsung melarang masyarakat untuk melakukan itu, melainkan yaitu tadi dengan cara memahamkan ajaran Islam itu kepada masyarakat agar nantinya masyarakat paham dengan itu, dan nantinya juga budaya itu akan hilang sendiri karena masyarakat sudah paham dengan Islam dan paham apa itu tauhid. Nah, kemudian dalam Islam juga diajarkan hablum minanas, ya. Hablum minanas yaitu hubungan antara manusia, bukan dalam arti hubungan sosial lah, hubungan sosial. Kita mengingat bahwasanya
manusia itu adalah makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku sosial adalah sebuah unsur. Nah, perilaku sosial tersebut belumlah sempurna ketika belum ada sentuhan tauhid dan ibadah serta nilai-nilai sosial dalam Islam. Kenapa kok begitu? Karena manusia itu hidup bukan hanya di dunia ini, tapi nantinya manusia akan hidup di dalam alam barzah dan alam akhirat. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya manusia itu juga tidak berbeda derajat. Maksudnya apa? Sama martabatnya, jadi sama rata, kecuali yang membedakan adalah takwanya. Nah, pada zaman dahulu kan masyarakat di Indonesia juga ada yang terbagi menjadi beberapa kasta kan. Nah, ketika Islam datang, ketika Islam ini berhubungan dengan masyarakat, Islam mengajarkan seperti itu, menghilangkan perbedaan kasta tersebut. Yang membedakan hanya adalah takwanya di hadapan Allah SWT, sehingga semakin mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kemudian Rasulullah juga Rasulullah SAW memberi contoh, memberi pelajaran kepada kita, mengingat kisahnya pada suatu saat Rasulullah SAW itu berada di suatu majelis bersama para sahabatnya dari kaum yang rendah, kaum ya pokoknya yang sederhana, kaum yang miskin, ya seperti Salman Al-Farisi, kemudian Amr bin Yasir. Nah, kemudian di dalam majelis itu juga ada bangsawan juga ikut dalam majelis itu. Kemudian para bangsawan itu pada intinya adalah tidak mau untuk duduk bersama rakyat biasa atau rakyat yang miskin, padahal tidak lain itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ada juga para bangsawan yang menegaskan kembali kepada Rasulullah untuk meminta dibuatkan majelis sendiri, bangsawan sendiri, kemudian rakyat biasa sendiri, karena mereka merasa malu kepada petinggi-petinggi kabilah lain yang akan datang, karena mereka duduk bersama rakyat biasa. Jadi mereka takut akan kemuliaan mereka, kata mereka. Nah, kemudian kisah ini menjadi sebab nuzul atau asbabun nuzul dari Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 52, yang artinya, saya bacakan: janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, apa yang dapat kita pelajari, bahwasanya Islam itu sangat menjunjung tinggi perilaku sosial antar umat manusia, perilaku yang bersifat menindas serta hanya menguntungkan sebelah pihak semata, itu sangat dilarang dalam Islam. Nah, kemudian Islam itu mengajarkan tasamuh yang universal, yang lebih universal atau lebih lebih universal lah, menyeluruh, bahwasanya tidak memandang dan tidak berpihak hanya kepada golongan tertentu saja, namun kepada umat manusia seluruhnya. Itulah perwujudan dari hablum minanas tadi. Nah, Islam dan masyarakat itu sangatlah erat ya. Jadi
masyarakat tanpa agama itu akan nantinya akan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, misalnya seperti tindak kriminal, tindak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, jadi masyarakat itu tanpa adanya sebuah prinsip seperti agama ini itu akan tidak teratur, nantinya akan berpecah belah. Nah, di sini Islam sangatlah penting. Nantinya ketika masyarakat ini memang benar-benar penganut Islam yang kafah, nantinya juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tercipta kerukunan, damai, kemudian nantinya akan insya Allah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti berupa surganya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Ya mungkin ada kesalahan, mohon ditegur atau dikoreksi karena saya juga masih belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun undur maqala wa tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.